Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita dapat bertemu kembali di video pembelajaran yang ke-6. Nah, sebelum memasuki pembelajarannya, alangkah baiknya kalian buka dulu pembahasan tentang materi pertemuan pertama sampai pertemuan kelima, karena infos matrik hari ini berkaitan dengan materi-materi sebelumnya. Infos matrik kali ini kita bagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama kita akan membahas tentang infos matrik beordo 2x2, dan pembahasan yang kedua infos matriks beordo 3x3. Nah, kita akan membahas dulu tentang infos matrik beordo 2x2. Jika matriks A, B, C, D, infos A ditulis dengan A infos. Nah, ingat A-1 itu bukan A-1, tapi cara bacanya adalah A inverse dan dirumuskan sebagai berikut. A inverse sama dengan 1 dibagi A dikali D dikurang B dikali C dikali D min B min C A. Misalkan matriks A dan B merupakan matriks persegi yang beordo 2 dikali 2 yang tak singular. A inverse dan B inverse adalah inverse dari matriks A dan matriks B, serta A transpose adalah transpose dari matriks A, maka berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, A dikali A inverse sama dengan A inverse dikali A sama dengan identitas, kembali kepada dirinya sendiri. Yang kedua, A dikali B inverse sama dengan A inverse B inverse. Sifat yang ketiga, A transpose inverse sama dengan A inverse transpose. Sifat yang keempat, jika A dikali X sama dengan B, maka X sama dengan A inverse dikali B. Jika X dikali A sama dengan B, maka X sama dengan B dikali A inverse. Untuk lebih memahami konsep inverse matriks beordo 2x2, kita berikan contoh. Diketahui matriks A sama dengan 3 minus 1, 2 minus 1, dan matriks B sama dengan 1, 2, minus 2, minus 2. Tentukan A inverse dan B inverse-nya. Nah, coba kita selesaikan contoh yang pertama tadi. Masih ingat langkah-langkah penyelesaiannya? Kita tulis dulu apa yang kita ketahui, apa yang ditanyakan, baru kita jawab. Yang diketahui matriks A dan matriks B, yang ditanyakan adalah A inverse dari matriks A dan B inverse dari matriks B. Kita jawab bagian yang A inverse dulu. A inverse sama dengan 3 minus 1, 2 minus 1 diinverskan. Ingat kembali rumusnya tadi adalah A inverse sama dengan 1 per AD dikurang BC dikali D minus B minus C A, sehingga kita masukkan angka-angkanya. 1 dibagi minus 3 dikurang minus 2, minus 1, 1, minus 2, 3. 1 dibagi minus 1, minus 1. Minus 1 dikali minus 1 hasilnya 1. Minus 1 dikali 1 hasilnya minus 1. Minus 1 dikali minus 2 hasilnya 2. Minus 1 dikali 3 adalah minus 3. Nah, kita selesaikan yang B inverse-nya. B inverse sama dengan 1, 2, minus 2, minus 2 diinverskan. Ingat kembali rumus yang tadi, kita masukkan angkanya. 1 dibagi minus 2 dikurang minus 4 sama dengan 1 per 2. Dikali minus 2 sama dengan minus 1. 1 per 2 dikali minus 2 sama dengan minus 1. 1 per 2 dikali 2 sama dengan 1. 1 per 2 dikali 1 sama dengan 1 per 2. Baiklah, kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, yaitu tentang inverse matriks beordo 3x3. Jika matriks A sama dengan A, B, C, D, E, F, G, H, I, maka inverse matriks A sama dengan adjoint A per determinan A. Adjoint A, nih,
bagian elemen A11 itu beranggotakan FHI, bagian elemen A12 beranggotakan minus BCHI, elemen A13 BCEF, elemen A21 minus DFGI, elemen A22 ACGI, elemen A23 minus ACDF, elemen 31 DEGH, elemen A32 minus ABGH, elemen A33 ABDE. Untuk mendapatkan adjoint ini, coba buka buku kalian yang membahas tentang matriks minor dan kofaktor. Nah, matriks minor. Matriks minor itu disimbolkan dengan MIJ. Diperoleh dengan cara menghilangkan elemen-elemen pada baris ke I dan kolom ke J. Jadi M itu minornya, I itu jumlah barisnya, J itu adalah kolomnya. Matriks A berordo 3 kali 3. Sehingga didapat matriks baru dengan ordo 2 kali 2. Determinan dari matriks tersebut disebut minor dari determinan matriks A, ditulis dengan MIJ. Nah, untuk menentukan minor-minor dari matriks A-nya sebagai berikut. Kita berikan suatu matriks A yang berordo 3 dikali 3, jadi berelemen A11 sampai kepada A33. Misalkan kita ingin mencari minor M11, maka kita tutup baris pada elemen A11 dan kita tutup juga kolom pada elemen A11, sehingga yang terbuka adalah elemen A22, A23, A32, A33. Nah, sama saja kita mencari minor M12, M23, M33, sama caranya seperti itu. Kofaktor. Kofaktor dari baris ke I dan kolom ke J dituliskan dengan AIJ. Jadi simbolnya itu A. Untuk menentukannya ditentukan dengan rumus AIJ sama dengan minus 1 pangkat I ditambah J dikali MIJ. M tadi kan minor. Nah, kofaktor dari matriks A yang berordo 3 kali 3 tadi itu, coba perhatikan angka-angka dan huruf-huruf di bawah ini. Nah, kofaktor di sini tuh sangat mudah karena sebenarnya dia tuh hanya menentukan apakah minornya itu positif ataukah minornya negatif. Caranya, jika negatif dikalikan sebanyak angka ganjil, maka akan menghasilkan negatif. Jika negatif kita kalikan dengan angka sebanyak positif, maka hasilnya akan positif. Nah, nih A11 sama dengan minus 1 pangkat 1 ditambah 1, artinya kan minus 1 pangkat 2, berarti minus 1 dikali minus 1 sama dengan 1, makanya minornya positif. Untuk lebih memahami inverse matriks berordo 3 kali 3, kita berikan contoh. Diketahui matriks K yang beranggotakan 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4. Tentukan inverse matriks K. Nah, coba kita selesaikan contoh yang tadi. Diketahui matriks K sama dengan 2, 3, 4, 4, 3, 1, 1, 2, 4. Yang ditanyakan adalah inverse dari matriks K. Masih ingat kan? Untuk menentukan inverse matriks itu, maka langkah yang pertama kita harus mencari determinannya dulu. Jadi kita cari determinannya. Untuk determinan ada tanda yang positif dan ada tanda yang negatif. Jadi untuk yang positif adalah ketika mengambilnya dari posisi sebelah kiri turunnya ke posisi sebelah kanan, maka tandanya positif. Sedangkan dari posisi sebelah kanan turunnya ke posisi sebelah kiri, maka tandanya negatif. Jadi
2 dikali 3 dikali 4 ditambah 3 dikali 1 dikali 1 ditambah 4 dikali 4 dikali 2 dikurang 4 dikali 3 dikali 1 dikurang 2 dikali 1 dikali 2 dikurang 3 dikali 4 dikali 3, maka menghasilkan minus 5. Langkah yang kedua sebelum kita menghitung inverse matriksnya yaitu kita mencari nilai dari adjointnya. Cara menghitungnya sama dengan determinan yaitu AD dikurang BC. Nih adjoint K sama dengan 3 dikali 4 dikurang 2 dikali 1 sama dengan 10. Minus 3 dikali minus 4 dikurang minus 2 dikali minus 4 sama dengan minus 4. 3 dikali 1 dikurang 3 dikali 4 sama dengan minus 9. Minus 4 dikali 4 dikurang 1 dikali 1 sama dengan minus 15. 2 dikali 4 dikurang 4 dikali 1 sama dengan 4. Minus 2 dikali 1 dikurang 4 dikali 4 sama dengan minus 14. 4 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 sama dengan 5. Minus 2 dikali 2 dikurang 3 dikali 1 sama dengan minus 1. 2 dikali 3 dikurang 3 dikali 4 sama dengan minus 6. Karena kita sudah melewati 2 langkah, langkah yang ketiga yaitu kita menghitung inverse-nya. Cara menghitungnya sama dengan perkalian suatu bilangan real dengan matriks pada materi sebelumnya. Nih, K inverse sama dengan 1 per minus 5. 1 itu kan dari rumusnya tadi 1 per minus 5 itu adalah sama dengan determinannya. Jadi kita masukkan hasil dari matriksnya tadi 10 minus 4 minus 9 minus 15 4 minus 14 5 1 minus 6. 1 per minus 5 dikali 10 minus 2. 1 per 5 dikali minus 4 4 per 5. 1 per minus 5 dikali minus 9 9 per 5. 1 dikali minus 5 1 per minus 5 dikali minus 15 sama dengan 3. 1 per minus 5 dikali 4 sama dengan minus 4 per 5. 1 per minus 5 dikali minus 14 sama dengan 14 per 5. 1 per minus 5 dikali 5 sama dengan minus 1. 1 per minus 5 dikali minus 1 sama dengan 1 per 5. 1 per minus 5 dikali minus 6 sama dengan 6 per 5. Jadi hasil akhir ini adalah hasil dari inverse matriks K. Alhamdulillahirrahmanirrahim, video pembelajarannya sudah selesai dan ini yang pertemuan ke-6, artinya selesai pula PPL 2 di sekolah MA Ubudiyah ini. Terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mengizinkan saya untuk menyelesaikan tugas PPL 2 ini. Terima kasih banyak kepada guru Pamong yang sudah lelah demi membimbing saya sampai menyelesaikan tugas ini, serta santri dan santriwati yang sudah berpartisipasi selama kurang lebih 2 bulan ini. Satu pesan untuk kalian semua, jangan mencoba untuk membenci dan menghindari yang namanya matematika, karena sampai kapanpun kalian akan selalu bertemu dengan matematika. Semangat terus belajarnya. Semoga video pembelajaran terakhir ini bisa bermanfaat dan membawa kesan untuk kalian. Salah hilapnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.